dicintai, yang ditakuti, ya kan? Pokoknya yang dituju, gitu. Sekarang ada ndak orang mengilahkan selain Allah? Ngakunya la ilaha illallah, tapi ilahnya selain Allah. Ada ndak? Ada. Hayya 'alas shalah. Kan dah dipanggil tuh. Datang di situ. Hayya 'alal piti. Mana dulu? Piti. Berarti saat itu ilahnya piti. Padahal dia bilang la ilaha illallah, tak ada yang dia patuhkan kecuali hanya pada Allah. Tiba ada piti, lupa patuhnya. Banyak nak benda itu kini kah? Banyak. Tapi nak musas tu kan. Maka tauhid ini penyelamat, Bu. Boleh ngaji keras-keras sikit ni. Ya kalau ngaji tauhid gitulah. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Wan saraka wa man azanah ya Rasulullah. Walaupun seseorang itu mabuk, walaupun seorang itu bezinah, iya kata Rasulullah, dakhalal jannah. Kan mantap tu, Bu. Tapi tak mungkin pula orang pemabuk, orang pezinah bisa ucap la ilaha illallah, kan gitu baliknya, ya tak? Yang bisa ucap la ilaha illallah tu adalah orang yang patuh. Kalau tak patuh, mana mungkin bisa mengucap la ilaha illallah? Kepatuhan. Sampai sini paham? Jadi apa yang mau ibu catat? Bingung ibu kan? Yang mau ibu catat tu, tauhid itu adalah mengesahkan Allah, mengilahkan Allah dari segala ilah. Berarti artinya tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah, tak ada yang dipatuhi selain Allah, tak ada yang diibadati selain Allah. Kalau tidak ada yang dibadati, berarti kita ini Abdullah, kan? Hamba Allah, pesuruh Allah. Ya taat ajalah pada Allah. Kalau membangkang berarti rusak tauhid kita. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang tauhid itu kepatuhan, ketaatan, ketundukan. Zalika liman khasya rabbah. Bu, maaf Bu ya, jangan tersinggung. Ibu ada ndak yang orang Muhammadiyah sini? Ndak ada ndak yang Muhammadiyah? Ikut organisasi Muhammadiyah? Ada kan? Ngaku-ngaku aja lah. Saya tidak NU, tidak juga Muhammadiyah, Bu. Tapi kalau akidah Ahlussunnah Jamaah itu dekatlah dengan NU. Tapi NU bukan satu-satunya akidah. Kita Sumatera tidak ada NU. Yang ada tarbiyah. Atau saya Syekh Muhammad Ibrahim Indragiri itu tarbiyah Islamiyah bersama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Canduang. Dari mana ya? Dari Makkah. Dari mana? Dari Jabal Qubais sekolahnya. Jabal Qubais dari mana? Ya sekolah-sekolah dulu para sahabat duduk sama-sama dari Madinah, kan. Yang kemudian ulamanya seorang sahabat yang paling alim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari antara seluruh sahabat itu yang profesornya itu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Semoga engkau faqih dalam ilmu agama ini dan engkau pun memahami takwil-takwilnya. Itulah akhirnya profesor sahabat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau gundang ilmunya itu Sayyidina radhiyallahu anhu. Kalau tempat ilmu pertama turun ya Rasulullah SAW. Kemudian dicurahkan kepada pemegang kuncinya, kepada Abu Bakar Siddiq, ya kan, teman setia. Maka gudang semua ilmu itu ada pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian turun kepada Profesor Dr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita dapatlah bagian dari sanad mereka itu insya Allah. Baik, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari tauhid itu hanya dibagi dua. Satu tauhid yang mengesahkan zatnya. Catat dulu. Satu, belajar tauhid untuk patuh, tunduk dan taat kepada zatnya. Zat siapa, Bu?
Allah. Allah yang kita sembah tu, yang ahad. Yang ahad tu zat, Bu. Yang ada itu adalah zat. Tapi kita kan tidak bisa melihat zat tu kan. Zat itu ada karena mengadakan yang ada. Zat itu qidam, dahulu daripada semua yang terdahulu tanpa ada permulaan. Zat itu nanti akhir, wal akhirin, tapi tanpa ada kesudahan. Zat itu qiyamuhu binafsih, berdiri di atas sendirinya, tidak ada satupun yang mendirikannya karena dia di atas dirinya. Zat itu apa lagi, Bu? Mukhalafatuhu lil hawadis, dia tak ada satupun yang sama dengannya, tidak boleh disama-samakan, tidak berjisim, tidak bukan benda, bukan bisa sama seperti ini, nggak bisa disama-samakan. Kalau ada menyamakan zat itu dengan sama kayak gini, berarti akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tak bisa disamakan dengan apapun kecuali di atas dirinya sendiri. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Kenapa dia? Karena dia adalah khalik. Karena dia adalah khalik. Karena dia pencipta. Kan ada itu karena yang ada ini karena ada yang mengadakan kan? Yang ada itu ahad. Namanya Allah. Allah itu siapa? Khalik, yang menciptakannya. Maka belajar tauhid itu satu, yaitu mematuhi diri kita, mematuhi zatnya, tunduk dan taat kepada zatnya melalui belajar ilmu tentang sifatnya. Nah, jadi satu, apa tadi yang satu, Bu? Kita bertauhid untuk taat kepada zatnya, menyembah zatnya, patuh kepada zatnya. Yang kedua, untuk patuh itu, belajar tauhid itu mengenal sifat-sifatnya. Jadi yang tauhid itu la ilaha illallah. Untuk paham la ilaha illallah itu mesti belajar sifat-sifatnya. Kita tidak mempelajari zatnya karena kita tak tahu. Yang kita diberitahu olehnya adalah tentang sifatnya. Paham? Yoyolah kok. Paham, Bu? Macam mana Ibu pahamnya, Bu? Kita kan tak bisa kenal Allah Ta'ala berbentuk seperti botol. Allah Ta'ala turun dari langit dunia. Emangnya Allah Ta'ala tu turun jalan-jalan ya? Allah Ta'ala kalau dia turun ke langit dunia malam hari di Pekanbaru, tentu dia tak turun di Saudi karena Saudi masih siang. Pada Allah tu kekuasaannya meliputi langit dan bumi dan seluruh isinya. Langit bumi ini kan planet paling kecil. Saya mau bawa video gambar tadi kan, tapi nggak ada PowerPoint ya. Bumi ini kecil, 1/10 bagian daripada matahari. Matahari itu kecil, 1/10 lain dari, ada lagi planet namanya Arcturus, ada planet Anturus, ada planet Antares, macam-macam nama planet. Planet paling besar tuh ada planet Antares itu. Besarnya itu kalau berbanding bumi, Antares itu besarnya seperti bola basket, sedangkan bumi tak nampak, seperti 1 piksel. Tahu Ibu 1 piksel? Titik aja. Tidak ada di sana. Kita hidup dalam yang 1 titik tuh. Planet itu ada yang lebih besar daripada dari itu. Kita hidup dalam 1 titik tuh. Bumi itu yang kita anggap besar nih, sebesar titik. Matahari itu sebesar titik dibanding dengan 1 planet namanya planet Antares. Ada planet Arcturus yang ditemui oleh para ahli fisika. Planet itu aja besarnya kalau dibanding itu besarnya tuh kayak bola basket satu. Bumi itu tak ada. Besar nampak planet itu seperti bola basket. Bumi itu tak ada nampaknya. Lalu kita hidup yang tak nampak tuh. Paham, Bu? Lalu bagaimana kita ingin menggambarkan Allah yang Dia ciptakan saja sebegitu besar, tentu Dia lebih. Makanya kalimat yang keluar dari lisan kita tentang sifat kebesarannya, tentang sifat kemuliaannya, tentang sifat kekuasaannya, tentang keagungan sifat-sifatnya itu, karena ada zat yang kita sembah itu, yang kita patuhi, maka kalimat yang keluar apa?
Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Untuk satu kalimat yang mana? La ilaha illallah. Paham? Jujur lah kok. Bu, maaf ya. Ada yang belajar tauhid usul salasah? Tidak tahu Ustaz, entah usul salasah, entah apa, pokoknya awak belajar. Kan ada yang membagi tahu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid asma wa sifat. Ada kan? Pernah belajar tuh kan? Setuju ibu dengan itu tuh? Bu, yang tauhid itu hanya la ilaha illallah. Yang rububiyah itu bukan tauhid, itu sifat. Bu ingat, yang uluhiyah itu yang tauhid, yang rububiyah itu sifat, yang asma dan sifat itu ya nama-namanya. Kita tidak menyembah namanya, kita tidak taat pada namanya, kita tidak patuh pada namanya, kita tidak menyembah sifat dia yang menciptakan. Kan dia kan Allahu Rabbul Alamin kan, Allah Rabb sekalian alam. Kita bukan menyembah Rabbnya itu, bukan dia ngatur tuh yang kita sembah. Tapi yang kita sembah siapa? Yang kita sembah ya Allahnya. Saya Zulkarnain, saya punya sifat karena hebat Zulkarnain tadi. Ibu kan senang sama saya, kawan-kawan senang. Yang guru saya siapa? Zulkarnain. Dia punya sifat apa? Bisa buat mobil, bisa buat ini, buat ini. Ibu berguru kepada yang dibuatnya atau kepada Zulkarnainnya? Ya, begitu juga kita menyembah Allah Ta'ala itu, kita menyembah Allah Ta'ala itu bukan menyembah kepada sifatnya, bukan menyembah tentang sifatnya apa? Dia menciptakan, dia maha hebat, dia, lalu kita sebut ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Itu kan namanya, sifat-sifatnya. Kita enggak patuh kepada namanya, tapi kita patuh pada dia. Kalau orang manusia berarti patah pada huwa. Siapa huwa itu? Allah. Maka huwallahu la ilaha illahu. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Siapa nama dia? Allah. Apa sifatnya? Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Dan dia punya Asmaul Husna. Sampai sini paham? Maka yang belajar akidah usul salasah boleh, tapi jangan sebut tauhid rububiyah lagi. Jangan sebut lagi tauhid asma wa sifat. Yang tauhid itu hanya la ilaha illallah. Yang rububiyah itu untuk belajar sifatnya, yang asma dan sifat itu untuk belajar tentang nama-namanya, yang mulkiyah itu belajar tentang kekuasaannya. Siapa yang kita pelajari? Nya. Siapanya tuh? Huwa. Siapa huwa tuh? Namanya Allah. Paham? Paham nggak nih? Tapi ibu mau belajar tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau belajar tauhid yang lain tuh maaf, dalam konteks tauhid rububiyah itu kan tauhid usul salasah namanya. Saya tak sebut untuk tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini habis ini banyak dibully orang lah saya nih. Terutama yang dokter-dokter alumni Madinah ya kan. Oh ini yang alumni Madinah yang tengok juga yang usul salasah. Kalau yang Ahlussunnah wal Jamaah kayak Ustaz Dr. Muardin dah. Ini live nih kan? Ya. Enggak apa-apa. Kan kita berbuka aja untuk diskusi. Teman-teman kita yang akidah usul salasah, dia mengaku juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi itu sanadnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah membagi tauhid itu 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Alasannya apa? Rububiyah itu tauhid juga. Kenapa tauhid? Karena mengakui bahwa Allah menciptakan. Nah, di situ. Maka disebutnya iblis itu masih bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Ngapa begitu? Iblis mengakui Allah menciptakannya. Kan gitu kan?
Kan kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masuk akal tak Bu kalau disebut tauhid rububiyah? Masuk akal kan logikanya? Dia masih bertauhid bahwa Allah menciptakannya, kan gitu kan? Allah menciptakannya dari api, masih bertauhid dia. Maka disebutlah kalau masih bertauhid rububiyah, orang-orang musyrik disebut bertauhid rububiyah. Dia menyembah Allah, dia percaya adanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi dia tak patuh. Maka dia tidak bertauhid rububiyah, dia hanya bertauhid rububiyah. Apa ya tuh? Tapi tauhid tadi maknanya hanya satu, ahad, patuh. Lalu ada di dalam ketauhidan itu bisa pula dia tak patuh. Tauhid nak tu? Enggak lah. Maka yang rububiyah itu ya sifat. Yang tauhid itu yang mana? Yang zat. Paham? Ulangi. Yang kita ahadkan itu adalah zat. Zat yang kita sembah. Yang kita puji-puji itu zatnya juga, tapi mengetahui sifat-sifatnya. Jadi kita enggak nembah sifatnya. Maka tauhid rububiyah itu kalau menurut saya kan, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia sebenarnya belajar sifat rububiyah. Yang tauhid itu cieknya apa? La ilaha illallah. Penyembahan. Kalau dalam pembangkangan itu tauhid, maka selamatlah iblis tu. Tapi iblis kok gak selamat? Kan yang menyelamatkan tauhid. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan siapa yang mengucap akhir kalimatnya la ilaha illallah, jannah. Man qala la ilaha illallah tuflihun. Siapa ucap la ilaha illallah tuflihun. Emang ada Allah SWT nyebut la rabbi ila ana? Ada tak ayatnya? La rabbi ilallah ada tak? Tapi Allah menyebut la ilaha. Kalau maaf Bu, ini tidak nyinggung nih, tapi menjelaskan aja. Pemahaman itu ya boleh juga disebut akidah Ahlussunnah Jamaah. Cuma teman-teman kan yang di dalam akidah Ahlussunnah Jamaah itu pentauhidan itu la ilaha illallah saja. Bu, Bu, dari sini jelaskan ada usul salasah ya kan? Ada macam-macam lah, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu pembedanya. Kalau ada Kiai Idrus ini enak kali nih. Dia bilang antum nanti ngajar tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, ajari orang untuk paham tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dengan belajar sifat-sifatnya. Apa belajar sifatnya Bu? Minimal kata Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Syekh Hasan Abu Asy'ari ini mantan Mu'tazilah, mantan. Taubat kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, lalu dia menyusun kitabnya itu supaya kita paham. Maka untuk memahami, untuk bisa patuh kepada Allah la ilaha illallah itu belajar tentang sifat-sifatnya. Dia bikinlah namanya sifat 20. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang bilang belajar sifat 20 itu bid'ah, maka sifat-sifat Allah cuma dibatasi 20. Bukan dibatasi, untuk belajar pertama kali. Sifat Allah itu tak terbatas. Belajar sifat 20 itu istilahnya baru belajar SD SMP. Dengan SD SMP itu aja selamat awak. Apalagi kalau tak belajar, dengan belajar itu aja selamat. Kalau tak belajar, apalagi kalau kita belajar lebih dari itu. Paham? Iyalah kok. Kok akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Jangan ragu-ragu juga lagi. Sana lagi, cari pengajian sana lagi, pengajian sana. Satu aja pengajian tuh. Pengajian Ahlussunnah wal Jamaah yang mengantarkan kita kepada sanad yang dibawa oleh Rasulullah, yang kepatuhan di dalamnya. Belajar sifatnya untuk patuh, belajar sifatnya untuk tunduk, tak ada membangkang. Bu, kalau ada pemahaman akidah gini bilangnya. Ini akidah, maaf nih, saya nyinggung lagi akidah usul salasah, karena saya belajar dari situ. Saya ini mantan Bu. Sama kayak saya Abu Hasan Asy'ari kan mantan Mu'tazilah. Saya ini mantan juga belajar akidah usul salasah. Tapi saya tak menyalahkan. Cuman saya bilang agak-agak beda gitu. Di mana Bu? Kan pemahamannya gini. Waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Lewat sedikit enggak apa ya nak? Bu, pernah Ibu dengar dalam pelajaran usul salasah itu bahwa Abu Jahal itu berakidah rububiyah? Abu Jahal,
Lahab, dia percaya Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, ada kan? Allah turunkan hujan. Maka disebutlah akidah rububiyah, apa namanya, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, masih bertauhid seperti tauhidnya orang musyrik. Orang musyrik itu tak bertauhid. Masa orang musyrik disebut bertauhid? Iblis itu tidak bertauhid. Kenapa? Tidak patuh. Ketauhidan itu hanya dalam kepatuhan kepada zatnya. Lalu kalau membangkang bisa disebut bertauhid? Ya, karena tauhid itu yang menyelamatkan. Masa membangkang bisa dikatakan selamat? Ya kan? Ya udah, kalau dia kenal Allah tapi tak mau patuh. Siapa dia tuh? Iblis. Siapa lagi ada kenal Allah Ta'ala tapi disekutukannya? Ya kelompok Abu Jahal. Ada juga yang kenal Allah Ta'ala tapi menyamakan dirinya dengan Allah Ta'ala, namanya Fir'aun. Ada yang tak kenal sama sekali dengan Allah Ta'ala, kerjanya membangkang aja cuma, bahkan melakukan kesesatan lebih sesat daripada binatang. Namanya apa tuh, Bu? Balhum adallun, lebih sesat daripada binatang. Payah nyebutnya kan? Udahlah, dolun, syarrun. Nanti kita bagi-bagilah pelajarannya nih. Kelompok orang zalim dan kelompok orang-orang yang mutakin. Jadi ada dua kelompok. Tapi kita ngaji belajar akidah dulu hari ini, nah. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa maknanya? Dari Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW. Ahli itu kan ya sunnah, dari petunjuk dari keluarganya yang disunnah. Ya sunnah itu mana? Sunanul huda yang ditunjukkan Nabi. Wal jamaah, dan diantara jamaah kalangan para sahabat. Ya semua akidah sahabat jamaah maksud. Kemudian yang mengikutinya, ma'ana wa ashabi, kata Nabi. Maka disebut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bu, udah belajar sifat 20? Belum, Bu? Bu? Tapi mau belajar akidah sunnah, aku belum. Udah, satu aja dulu, belajar la ilaha illallah aja dulu. Ya, kita mengenal la ilaha illallah tuh harus belajar minimal sifat yang 20, atau sifat yang utamanya sifat 50. Belilah kitabnya. Kan dah ada terjemahan yang ditulis Kiai Idrus itu kan. Belajar sifat 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah. Apa lagi, Bu? 5 sifat wajib bagi Rasulullah, kemudian 5 sifat mustahil bagi Rasulullah. Apa sifat Rasulullah? Ya gitulah kira-kira. 5 atau 4? Oh, 4. Berarti kok 50 itu kemana? Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz. Jaiz ya. Nah, jaiz. Kemudian 4 sifat wajib Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, ada 2 sifat yang jaiz. Boleh ya, boleh tidak. Belajarlah tu nanti. Kita sekarang menjelaskan tu aja. Lalu seperti apa tauhidnya orang-orang terdahulu kepada la ilaha illallah? Jadi kalau mau selamat gini aja lah, Bu. Pokoknya sempurnakan pemahaman terhadap la ilaha illallah dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Puji aja lah dia, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Tapi tidak tujuan yang lain, hanya untuk taat saja. Tapi kalau ada yang memuji-muji untuk diangkat dia menjadi hebat, siapa tuh, Bu? Iblis tuh zikir, Bu. Puji Allah Ta'ala, ya Malikal Mulk, ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, yang dipuji-pujinya Allah. Tapi ternyata dia diangkat Allah Ta'ala dengan hebatnya karena dia memuji Allah. Allah kasih dia posisi jabatan dekat sama Allah. Bahkan dia memimpin zikirnya para malaikat. Rupanya dia beribadah itu bukan untuk patuh. Untuk apa? Untuk dan gadang lah sama wajah Allah Ta'ala. Ya kan gitu. Aku ni makhluk yang kau ciptakan mulia. Dah kau suruh aku mimpin zikir para malaikat. Datang lu paja baru kau, namanya Adam. Disuruh lu mau nyembahnya. Ngerti kau bahasa Minang kau, Bu? Ngertinya kan? Ibu yang Jawa ngerti aja lah, Bu. Ya. Bukan ketika itu dia bertauhid. Enggak. Kan Allah Ta'ala katakan, semuanya tuh tunduklah kepada Adam, hormatlah kepada Adam, sujudlah kepada Adam. Kan itu kan surah Al-Baqarah kan? Sujudlah kan, kecuali iblis. Kenapa iblis tak tahu sujud? Karena iblis bilang ana khairum minhu, aku lebih baik pada dia.
letak aku lebih baik pada dia tuh apa tuh, Bu? Sombong kan? Kesombongan itu ada pada diri iblis. Iblis mengaku dia hebat. Kenapa dia hebat? Karena udah Allah tinggikan pangkatnya. Tapi kenapa Allah mengeluarkan dia dari neraka, dari surga ke neraka? Apakah karena kehebatannya? Enggak. Apakah karena dia mengaku hebat itu? Tidak. Kenapa? Karena dia tak patuh. Tak patuh. Apa yang menyebabkan dia tak patuh? Sombong. Ingat kalimat ilah tadi apa? Patuh. Akhirnya apa? Hilang kepatuhannya kepada Allah. Sombongnya akhirnya apa dia? Dia membesarkan dirinya sendiri. Lupa kalau ini perintah Allah. Kata Allah, hormat. Dia tak suka sama Adam, tapi yang membuat dia tak suka itu karena dia menganggap dirinya besar kan? Kenapa Allah keluarkan dia dari surga? Karena dia Allah perintah. Berarti ini perintah Allah. Mau apapun, pokoknya Allah. Berarti aku sekarang ini besar nih karena Allah. Lalu ketika Allah Ta'ala hormat sama Adam, kok nggak mau? Berarti nggak patuh. Nggak patuh, ukhruj, keluar. Maka tidak ada tauhid dalam pembangkangan. Paham? Paham kok? Udah. Kalau udah bertauhid, jangan tinggal sholat lagi. Ayalah sholat. Ini lagi rapat nih. Mana bisa? Ayalah sholat. Ikut lagi beralek kok. Parah tuh beralek, Bu. Bu, ibu dulu beralek. Tahu beralek, Bu? Bahasa Jawa nih, Bu. Pesta kendurian. Ibu pesta dulu, Bu, sholat zuhur enggak, Bu? Kan ngaku kan? Iya. Orang pesta nih gara-gara bedak, mak andam, ya kan? Mak andam pasang bedak 2.500.000 pakai bedak, pakai sunting. Jam 11 dia bersanding. Jam 1 azan. Kata mak andam, jangan aduh dah capek-capek ni amat solat, hilang pula air bedak yang duduk, ya kan? Bu, hukum bersanding tu mubah. Hukum solat tu wajib. Jumpa yang wajib dengan yang mubah, dahulukan yang mubah. Berdosa tak yang mubah tu? Dosa, jadi mungkar dia. Lalu berdoa situ, ya Allah, jadikanlah pasangan Allahumma barik alif bainahuma si fulan bin wa fulanah kama alabta baina Musa wa Syafura, kama alabta baina Adam wa Hawa, kama alabta Muhammad SAW wa Khadijatul Kubra, kama alabta Sayyidina Ali Zawat Fatimatul Zahra, ya kan? Kata jemaah amin. Kata malaikat peret. Ngapa peret, Bu? Memulai keluarga saja sudah meninggalkan yang wajib. Memulai berkeluarga saja sudah menentang Allah, tak ngerjakan perintah Allah. Mau sakinah tu, Bu, dulu beralek ndak solat tu lah diganti lah tu. Banyak sekarang, Bu, gara-gara pesta hilang tauhid orang. Ngakunya tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, dia bilang la ilaha illallah, tapi pas pesta la ilaha illa pesta. Bukan gitu, Bu, kan? La ilaha illallah. Tapi ketika pesta itu dibesarkan, la ilaha pesta. Tidak ada Tuhan illa pesta, jadi kan la ilaha illa pesta, la ilaha illa pangkat, la ilaha illa jabatan, la ilaha illallah tahan berau. Nyo katanya la ilaha illallah, mana Allahnya? Di mana letak? Itulah dia kalimat tauhid itu. Lalu kalimat tauhid itu disebut 4. 1 kalimat tauhid. Yang kedua disebut kalimat nafi isbat. Ini panjang lagi kajiannya, Bu. Mau disambung nih. Kitabnya setebal ini. Ya, kalau Ibu bilang boleh saya pekan pertama setiap bulan, bisa, nggak apa-apa. Tapi selesaikan kitabnya. Jadi belajar Ahlussunnah Jamaah nanti sampai kita ngaji sifat 20. Ibu-ibu saya di Umi Studi Club itu ngaji sifat 20 sampai sifat ke-7 saya sakit. Lalu diganti sama Ustaz Wandi Bustami. Wujud kidam baqa. Apa lagi, Bu? Mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah bad iradah
sama, basar, kalam, dan seterusnya. Gitu kan. Nah, itu kan kita menyebut nama sifatnya, ya kan, menyebut sifat-sifatnya. Ada sifatnya wujud. Apa makna wujud? Nanti kita pelajari. Apa makna kidam? Apa makna baqa? Apa makna mukhalafatul hawadis? Apa makna wahdaniyah? Apa makna qiyamu binafsih? Apa makna berkata-kata, berkalam? Apa makna mendengar, maha mendengar? Nah, itu kan, itu sifat dari zat yang kita sembah. Maka belajar sifat itu hukumnya wajib agar tauhid kita betul. Ada orang kenal sifatnya, ada orang kenal namanya, tapi tak bertauhid. Siapa dia? Iblis. Siapa lagi? Lalu sepakat kita sebut dia bertauhid? Sepakat dia? Sepakat kita sebut dia bertauhid? Anda lah kan? Dia cuma tahu sifat dan nama Allah, tapi dia tak patuh kepada Allah. Maka yang tauhid itu ahad, yaitu patuh kepada zatnya. Sampai sini ada paham pertanyaan? Sebelum kita ceritakan kisah, 2 kisah aja. Kisah perempuan yang bertauhid dengan tauhidnya Allah tolong yang tak mungkin jadi mungkin. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Pertama tadi kalimat tauhid, yang kedua kalimat nafi isbat, yang ketiga kalimat iman, yang keempat kalimat ikhlas. Siapa la ilaha illallah pasti masuk surga. Apa tadi yang pertama? Kalimat tauhid, yang kedua nafi isbat, yang ketiga kalimat iman, yang keempat kalimatul ikhlas. Boleh dibalik-balik. Kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat ikhlas, kalimat nafi isbat. Tak apa-apa, dia 4 itulah tuh. Jadi kalimat la ilaha illallah tu disebut kalimat tauhid, ahad. Yang kedua disebut kalimat nafi isbat. Nafi isbat tu apa? Menafikan semua yang ada ni. Ini tak ada ni. Nafi tu maknanya nafi, menafikan. Ini tak ada. Ini ada karena yang mengadakan. Paham? Saya ini tidak ada, tapi kena ada yang mengadakan. Nah, itu nafi isbat tu. Maka kita bilang la ilaha illallah. Saya tidak berpangkat kecuali Allah ngasih saya pangkat. La ilaha illallah. Sebenarnya saya ini diciptakan Allah jadi manusia. Yang ciptakan saya Allah. Untung jadi manusia. Kalau jadi kucing, la ilaha illallah. Maka disebut hayyum baq. Dialah maha kekal. Siapa? Zatnya Allah. La ilaha illallah hayyum mawjud. Hanya dia saja yang ada, yang lain diada-adakan. La ilaha illallah hayyum ma'bud. Hanya dia yang disembah, yang lain semuanya penyembah, bukan penentang. Kalau penentang tak selamat. La ilaha illallah hayyum maqsud. Hanya dia yang dituju, yang dimaksud. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan asal geleng. Geleng. Ada masuk geleng tu. Nantilah kita belajar geleng-geleng tu. Tak menggeleng pun tak apa-apa. Geleng tu cuma untuk metode aja. La ilaha illallah. Menafikan tu. La ilaha. La tu tak ada ni ke otak ni. Woi, tak ada. Jadi ditarik dari pusat ni. Energi mentiadakan ke otak. Woi otak, tak ada. Ilah tu apa? Tuhan. Dihantam ke dada kanannya. La ilaha, tak ada Tuhan, tak ada yang disembah, tak ada yang diakui, tak ada yang dimaksud, tak ada yang ni, kecuali hanya Allah. Dihantamkan ke dada sini, ke rasa ni tu. Allah. Jadi la ilaha illallah. Jadi geleng-gelengnya tu la ilaha illallah. La ilaha illallah, bukan la illallah. Asal geleng. Itu metode yang diajarkan oleh Syekh An-Naqsabandi. Jadi disebut tarekat Naqsabandiyah, jalan metode aja, tapi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pakai tarekohnya jalan untuk akidah Ahlus Jamaah lewat Tijani. Saya Tijani juga, Bu. Naqsabandiyah juga, Khalidiyah juga. Kalau Tijani cuman selawat aja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad. Nantilah kita belajar. Kenapa berselawat itu menjadi paling tinggi? Karena sayang dan kasihnya Allah tu kepada Nabi Muhammad. Takkan masuk surga semuanya kalau tak lewat Nabi Muhammad. Jadi betulkan akidah kita seperti akidah Nabi Muhammad. Kalau kita banyak berselawat, Allah mengampuni kita kan?
nanti Allah beri kita taufik. Hidayahnya apa? Ya Allah, jauhkan kami dari kesalahan. Belajar juga sifat. Yang mana? Sifat-sifat ya minimal sifat 20. Lebih dari itu mantap, ya kan? Tapi tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Ibu mau tanya? Ya, tapi belum saya kisahkan tentang ibu Nabi Musa, tentang Siti Asia, tentang Ibunda Maryam, tentang Khadijah. Saya mau kisahkan tentang Nabi Musa saja. Baik, Ibu silakan.